ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Ayo kita lihat ini doanya. Baiklah teman-teman, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Chelsea Marsha, Hadiroh. Melna Utami, Hadiroh. Pikaria Sonata, Hadiroh, Bu. Kurnia. Hadiroh. Alhamdulillah, hari ini kalian masuk semua ya. Ya, Bu. Nah, sudah ada yang tahu tuh hari ini kita belajar apa? Belum. Nah, hari ini kita belajar tematik tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia dan menjelaskan bahkan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Itu ada di halaman 2. Baiklah, sekarang kalian buka halaman 3. Nah, di situ ada teks bacaan. Ibu akan membacakannya, kalian nyimak ibu membacakannya ya. Ya, Ibu. Nah, siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatu-batu. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baik, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu mengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Ah, segar sekali. Aku tidak batu-batu lagi, kata Dayu. Nah, mengapa Dayu batu-batu? Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Mari kita diskusikan sama-sama ya. Nah, mengapa Dayu batu-batu? Dayu batu-batu saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar karena mengandung oksigen. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pada pernapasan. Nah, apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, yang ini ya. Nah, itu ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor fisik, yaitu adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua itu ada faktor penyakit. Banyak penyakit penyebab gangguan pada pernapasan, misalnya yang pertama itu influenza. Influenza adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus yang mudah menular. Yang kedua itu ada asma. Asma merupakan satu
Dan yang ketiga ada bronkitis, yaitu radang yang terjadi pada bronkus. Penderita penyakit ini sering mengalami seperti batuk-batuk yang disertai dahak. Terus yang keempat itu ada pneumonia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menginfeksi salah satu bagian paru-paru sehingga bagian yang terinfeksi tidak akan dapat berfungsi karena dipenuhi lendir dan darah serta nanah. Terus yang kelima ada tuberkulosis, yaitu penyakit ini disebabkan oleh basil tuberkulosa, mengalami peradangan dan sering mengalami batuk. Jika sudah parah, batuk bisa mengandung darah. Dan yang keenam itu ada kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini yaitu sel-sel yang berkembang secara tidak terkontrol yang tumbuh sehingga dapat menyumbat bronkus. Akibatnya udara tidak bisa keluar dan masuk dari paru-paru, dan kanker paru-paru dapat menyebabkan kematian. Nah, terus yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan dan asap pabrik dan juga asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Jika udara kotor yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Dan sebaliknya, udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan karena tidak mengandung zat racun atau bibit penyakit. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita bernyanyi dulu ya. Iya. Karena kita bernyanyi dulu lagu Manfaat Udara. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Udara banyak manfaatnya. Udara bernapas dan menyembuhkan bunga, juga menyejukkan saat cuaca panas. Jagalah udara jangan mengotorinya. Sekali lagi Bu. Ya, kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Udara banyak manfaatnya. Udara bernapas dan menyembuhkan bunga, juga menyejukkan saat cuaca panas. Jagalah udara jangan mengotorinya. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Nah, itu ada di halaman 5. Ibu minta Vikaria untuk membacakannya. Yang ini Bu ya. Ya. Sampai sini nah. Yuk. Berdesak lantaran jerutu. Aroma sangat asap dari lahan yang terbakar menyusut hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asam tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhadan kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyang keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sananya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru
telah diliburkan sejak awal September lalu. Sudah, Bu. Lanjut, ini Elma, paragraf selanjutnya. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Tetra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap cara mencari informasi dari sebuah teks. Nah, sebuah teks mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi ini, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk pertanyaan. Nah, di sini ada kata tanya. Untuk mendapatkan informasi yang pertama ini, itu ada kata tanya apa. Nah, apa itu menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian kata tanya di mana, yaitu menunjukkan penjelasan tempat. Dan kata tanya kapan, yaitu menunjukkan penjelasan waktu. Kemudian kata tanya siapa, menunjukkan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Terus kata tanya mengapa, yaitu menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kemudian kata tanya bagaimana, yaitu menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri. Selanjutnya itu ada kata tanya kenapa, yaitu menunjukkan jumlah atau banyak benda. Coba simak teks bacaan yang ada di halaman 9. Pernapasan ikan. Bacakan ya. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, gula-gula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, di sini Ibu ada beberapa soal. Ibu bacakan pertanyaannya, nanti kalian jawab maju ke depan satu-satu ya. Nah, untuk soal yang pertama itu apa alat pernapasan ikan? Ayo, siapa yang bisa maju? Saya. Nah, ayo kamu Chelsea maju. Apa alat pernapasan ikan? Alat pernapasan ikan itu adalah insang. Minta tepuk tangan dulu untuk Chelsea. Kemudian soal yang kedua itu kata tanya di mana? Di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Melna. Pertanyaannya, di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan adalah di insang. Pintar, tepuk tangan semua. Soal yang terakhir, yaitu kata tanya kapan. Kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernapas? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Bu. Ayo, dari yang maju. Jawabannya, Bu, ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Pintar. Nah, sekarang Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu, jadi intinya agar tetap terciptanya udara yang bersih dalam lingkungan kita.
maka hendaknya kita meminimalkan penyebab-penyebab di atas, seperti kita ajak masyarakat untuk melakukan penghijauan lingkungan dengan menanam pepohonan di pinggir jalan, dan juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang akan mencemari atau mengakibatkan polusi udara, yakni dengan cara memanfaatkan kendaraan umum. Ini bertujuan untuk mengurangi volume kendaraan di jalan raya. Karena semakin banyak jumlah kendaraan, maka akan semakin meningkatnya jumlah gas beracun yang timbul, yang kelamaan akan menyalahkan oksigen dan membuat kita akan kehilangan udara bersih dan segar. Nah, makanya kita perlu menjaga lingkungan sekitar kita dan membersihkan lingkungan sekitar kita, serta menanam pohon-pohon yang hijau. Ngerti? Ibu. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa bisa pimpin doa? Ayo, Vikaria. Berdoa mulai. Bismillah.